Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang penerapan CRM dalam kegiatan ekspansi JIL Indonesia ke negara Malaysia. Perkenalkan, nama saya Felicia Ko, 194170. Dan di sini saya akan membahas tentang latar belakang dari mitra kami, yaitu JIL Indonesia. Nah, JIL Indonesia ini adalah sekolah yang memberikan bekal skill dan pengetahuan teknologi digital untuk segala tingkatan karir yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dan mereka tuh sudah ada sejak 2018 ini. Slogan mereka ini adalah Your Future Digital School. Lalu ada pun program yang ditawarkan oleh JIL Indonesia itu berupa program keterampilan digital seperti programmer, IT, digital marketing, dan desainer. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang struktur organisasi mereka. Di posisi paling atas tuh ada CEO atau Chief Executive Officer. Lalu di bawahnya ada CMO, Chief Marketing Officer, lalu CTO, Chief Technology Officer, dan CSO, Chief Strategy Officer. Dan di bawah dari CMO ada Product Marketing, Business Development, Corporate Communication, Content and Creative, lalu Sales Representative. Lalu kalau di CTO tuh di bawahnya ada UI sama UX Designer, Web Engineer, Data Engineer. Di bawah dari CSO ada Project Manager, Ecosystem Development, Legal, Admin and Data Entry, lalu ada Finance. Lalu berikut yang ditawarkan oleh JIL Indonesia itu ada banyak ya. Pertama tuh ada webinar, mini class, master class, psikotes class, room rent, project management, career consultation, dan talent distribution. Terus ini juga ada gambar-gambarnya. Itu ada gambar dari mini class, ada career consultation. Lalu selanjutnya itu ada beberapa webinar yang telah mereka laksanakan gitu. Selanjutnya ada juga alur bisnis yang dilalui oleh JIL Indonesia. Pertama itu pada saat ada talent atau konsumen yang ingin bergabung untuk melatih kemampuan digital, maka mereka akan diberikan konsultasi mengenai program apa yang sesuai dengan bidang yang mereka hendak ambil dan sesuai dengan keinginan mereka. Lalu kedua, kalau misalnya hasil konsultasinya itu telah berhasil dan telah dapat gitu, jadi talent bisa langsung segera mendaftarkan ke program yang mereka inginkan. Dan selanjutnya itu program ini akan dimulai dengan pelatihan awal, lalu lanjut ke tes dan pemberian project management untuk diselesaikan oleh talent ini. Lalu selanjutnya setelah melewati berbagai pelatihan dan tes yang diberikan, maka talent akan diberikan kesempatan untuk menciptakan portofolio mereka sendiri gitu. Dan setelah mereka siap, talentnya udah siap, maka mereka akan disalurkan atau ditawarkan ke calon perusahaan atau industri yang membutuhkan tenaga kerja yang sesuai atau sama selaras dengan apa yang talent ambil itu. Jadi apa yang talent pelajari itulah yang dibutuhi oleh industri gitu. Lalu selanjutnya talent juga diberi kesempatan nih untuk berdiskusi dan berkonsultasi terkait dengan calon perusahaan yang bakal merekrut mereka. Selanjutnya, kami memutuskan kalau JIL Indonesia ini akan melakukan kegiatan ekspansi ke negara Malaysia. Nah, sebelum kita membahas di pasar Malaysia, kita membahas sekilas dulu nih pasar di Indonesia. Jadi JIL Indonesia ini target konsumen di Indonesia-nya itu adalah kalangan yang ingin belajar dan mengembangkan diri. Dan biasanya tuh itu seperti anak-anak SMA atau anak-anak kuliah yang ingin upgrade skill mereka sebelum mereka masuk ke tempat bekerja gitu. Jadi pada saat JIL Indonesia ini akan pergi ke Malaysia, kami meramal kalau pangsa pasar mereka itu tidak akan jauh berbeda dengan pangsa pasar di Indonesia. Jadi pasarnya atau target konsumennya itu tetap adalah orang atau individu yang mau upgrade skill, mau skill itu soft skill ataupun hard skill.
Perkenalkan, nama saya Andreas Susrogawa dengan NPM 1941055. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai metode penelitian dan juga hasil penyusunan CRM dari kelompok kami gitu ya. Nah, tapi saya di sini akan menyampaikan mengenai SEM saja nanti dari penyusunan CRM yang udah kami susun gitu dari kelompok kami. Nah, terlebih dahulu metode apa saja sih atau metode penelitian apa yang kami gunakan ya dalam penyusunan laporan ini. Nah, yang pertama kita ada menggunakan deskriptif kualitatif, kemudian yang kedua adalah wawancara dan observasi, dan yang ketiga adalah data primer. Nah, jadi kalau data deskriptif kualitatif ini kita dapatin ya sumbernya dari website resmi dari ZIL Indonesia sendiri, yaitu zilindonesia.com, termasuk juga dari data primernya gitu ya. Nah, data primernya di sini kita juga dapat langsung dari Kak Roro yang melalui wawancara ya, karena Kak Roro itu merupakan seorang CEO atau co-founder dari ZIL Indonesia sendiri gitu ya. Dan juga kita juga melakukan pencarian kualitatif lainnya melalui YouTube ataupun melalui Instagram dari ZIL Indonesia sendiri seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ada bukti dokumentasi dari wawancara kami terhadap Kak Roro. Kemudian juga ada tampilan laman website dari ZIL Indonesia. Nah, selanjutnya nih saya akan menyampaikan hasil penyusunan program CRM terkhususnya di bagian Search Engine Marketing atau SEM ya. Nah, jadi terlebih dahulu kita harus ketahui dulu nih apa sih itu CRM gitu ya, atau Customer Relationship Management gini ya. Jadi Customer Relationship Management ini itu disebut sebagai hubungan pelanggan ya, agar kita dengan pelanggan bisa tetap menjaga loyalitasnya dan bisa dimaksimalkan nih secara saksama melalui pelanggan perorangan yang dikelola informasinya, dan dari setiap titik pelanggan tersebut kita bisa dapatin gitu ya. Nah, tujuan CRM sendiri ya untuk meningkatkan nilai teruntuk bagi para investor nih melalui pendekatan strategisnya atas pelanggan utama dan pelanggan segmentasinya seperti itu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara khusus bagi saya mengenai Search Engine Marketing atau SEM. Nah, jadi SEM itu kita harus ketahui dulu adalah ketersediaan di internet nih atas setiap mesin pencarinya. Jadi dapat mempengaruhi nih setiap kegiatan dari online public relation yang arahnya itu kepada pemulihan identitas korporat, dijadikan sebagai etos, nilai yang menghadirkan individualitas dari konsumen, dan tujuannya itu untuk membedakan merek kita dengan merek perusahaan lainnya yang sejenis. Nah, jadi di sini jenis SEM yang digunakan itu adalah pay per click yang digunakan oleh Indonesia atau PPC atau PPC gitu ya. Nah, jadi PPC ini atau PPC itu ada banyak banget jenisnya ya. Yang pertama ada search advertising, kedua ada social advertising, ketiga remarketing, kemudian yang keempat ada display advertising, dan yang terakhir adalah Google Shopping. Nah, yang digunakan oleh Indonesia sendiri ada tiga, yaitu search advertising, kemudian ada social advertising, dan terakhir adalah remarketing. Nah, untuk search advertising sendiri itu biasanya ditampilkan pada Google Leads. Nah, jadi setiap audiens yang mencari keyword tertentu mengenai program-program dari ZIL Indonesia seperti psikotes kelas, career consultation, project management, dan lain sebagainya, yang keyword lainnya berhubungan dengan pendidikan, maka pada search engine itu akan secara otomatis atau dari Google sendiri ya akan menampilkan iklan ZIL Indonesia di halaman pencarian. Nah, sedangkan yang kedua adalah advertising. Jadi social advertising ini membantu ZIL Indonesia untuk meningkatkan brand awareness dan brand loyalty dari pelanggan kepada ZIL Indonesia sendiri. Ya, seperti yang kita ketahui, ZIL Indonesia menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan juga bisa menggunakan TikTok nih yang terbaru untuk meningkatkan brand awareness dan brand loyalty. Nah, yang terakhir adalah remarketing. Nah, remarketing itu merupakan salah satu strategi yang dikatakan cukup efektif ya, dikarenakan memungkinkan ya ZIL Indonesia untuk dapat menargetkan nih, mendapatkan konsumen yang lebih relevan. Dalam artian iklan ZIL Indonesia hanya akan dilihat oleh target pasar, yaitu seperti mahasiswa, profesional, dan masyarakat umum yang ingin memperoleh soft skill maupun technical skill di bidang tertentu. Dari marketing ini bersifat mengingatkan ya pengunjung website agar kembali lagi nih ke website ZIL Indonesia. Jadi secara berulang datang lagi ke website ataupun ke tempat iklan dari ZIL Indonesia. Ya, cukup sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cindy Francisca, NPM 1941193. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai online public relation. Nah, pesatnya perkembangan teknologi ini menjadikan publik merasa
merasa dekat dari dunia demokratis ini dengan adanya inovasi dalam teknologi komunikasi. Nah, public relation ini mampu secara langsung menyampaikan pesan tertuju kepada publik dalam bentuk penulisan online sehingga dapat dijangkau lebih luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, ZL Indonesia dapat meningkatkan brand awareness kepada publik dengan menggunakan strategi public relation dan juga dapat mengetahui respon publik terhadap kegiatan yang dilakukan dan menjadi pertimbangan dalam merencanakan kegiatan selanjutnya ataupun ke depannya. Melalui sosial media, ZL Indonesia menyebarkan konten-konten untuk membangun hubungan baik dengan konsumen yang ada dan tentu saja untuk membangun hubungan dengan konsumen yang baru pula. Nah, selain itu, perusahaan juga akan mengupayakan agar memiliki sifat interaktif dan ramah terhadap pengikut di media sosial. Selain itu, dengan adanya public relation, ZL Indonesia juga dapat menganalisis peluang pasar dengan strategi public relation ini. Perusahaan melihat adanya peluang pasar yang besar di negara Malaysia. Peluang ini didukung dikarenakan penetrasi internet di Malaysia cukup tinggi pada tahun 2020. Presentasinya itu mencapai 90%. Sehingga dengan banyaknya individu yang menggunakan internet di Malaysia dapat mempermudah ZL Indonesia untuk memperkenalkan serta mengembangkan bisnis digital. Selain itu, Malaysia sangat populer sebagai negara dengan destinasi kuliah dan tentu saja hadirnya ZL Indonesia ini dinilai mampu menunjang kemajuan pendidikan Malaysia. Halo, perkenalkan semuanya. Nama saya Delvin dengan NPM 1941101. Pada kali ini saya akan menjelaskan online partnership. Oke, jadi online partnership merupakan suatu bentuk promosi jangka panjang terhadap layanan online yang ditawarkan perusahaan melalui situs web atau komunikasi email pihak ketiga. Pada online partnership ini ada dua. Yang pertama itu affiliate marketing dan yang terakhir itu online sponsorship. Perkenalkan, nama saya Eklesia, NPM 1941245. Sekarang saya akan menjelaskan tentang interactive advertising. Nah, jadi interactive advertising ini merupakan suatu strategi promosi digital yang telah banyak digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan brand awareness serta mengetahui kebutuhan dari konsumen. Nah, ZL Indonesia bisa menggunakan strategi ini dengan melibatkan konsumen secara langsung dan mengetahui serta merespon kebutuhan konsumen tersebut. Ada 3 jenis strategi yang bisa digunakan oleh ZL Indonesia. Yang pertama adalah survei atau kuis. Nah, di dalam survei atau kuis ini, ZL Indonesia akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai layanan dari ZL Indonesia, sehingga jawaban-jawaban dari konsumen tersebut dapat menjadi feedback bagi ZL Indonesia. Yang kedua adalah assessment. Nah, assessment ini mirip dengan survei atau kuis, tetapi bedanya adalah di bagian akhir akan diberikan solusi dan juga saran dari ZL Indonesia terhadap layanan mana yang sekiranya cocok untuk konsumen, dan saran tersebut berbeda-beda tergantung dari jawaban yang telah diberikan oleh konsumen. Dan yang ketiga adalah video interaktif. ZL Indonesia bisa membuat sebuah video interaktif yang berisikan konten menarik, contohnya seperti konten yang sedang viral atau konten yang sedang trending, untuk menarik perhatian dari masyarakat ataupun konsumen. Dan tentunya di dalam video ini harus berisikan pesan singkat yang bersifat mengajak sehingga konsumen tersebut tertarik untuk menggunakan layanan dari ZL Indonesia. Dan tentunya setelah menerapkan ketiga strategi tersebut, ZL Indonesia harus melakukan evaluasi untuk melihat tingkat efektivitas dari strategi ini. Jadi apabila terjadi peningkatan konsumen ataupun terjadi peningkatan pengunjung layanan situs website ZL Indonesia, maka strategi tersebut bisa dikatakan berhasil. Tetapi jika tidak terjadi peningkatan, maka ZL Indonesia bisa melakukan modifikasi agar strategi ini lebih efektif dibandingkan sebelumnya. Dan tentunya di dalam interactive advertising ini mementingkan desain dan juga kreativitas untuk menarik konsumen, membuat suatu pemasaran lebih interaktif, dan untuk meningkatkan brand awareness terhadap layanan dari ZL Indonesia. Halo teman-teman, nama saya Desmond Lim, NPM 1941134. Nah, saya akan menjelaskan materi mengenai email marketing, hasil analisis dari kelompok kami. Nah, jadi ZL Indonesia ini akan menerapkan sistem email marketing di pasar internasionalnya, khususnya di Malaysia. Nah, kami akan menggunakan sistem outbound email marketing yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan promosi atau pemasaran kepada pihak-pihak yang pernah atau sedang mengikuti layanan dari ZL Indonesia, ataupun kepada pihak-pihak yang belum atau akan menjadi pengguna dari layanan kita, layanan ZL Indonesia.
Nah, sistem pemasaran atau marketing melalui outbound email marketing ini diyakini dapat membawa keuntungan bagi perusahaan karena tidak terlalu memerlukan modal yang begitu besar dalam melakukan periklanan atau promosi, serta target konsumen kita dapat secara lebih intens dijangkau karena marketing kita itu lebih mendalam, yaitu secara melalui email atau surat elektronik. Nah, kemudian secara khusus pemberlakuan email marketing ini akan dijalankan dengan melakukan pengiriman pesan secara sederhana atau yang tidak membuat pembaca atau penerima pesan tersebut merasa terganggu atau tidak nyaman karena pemasaran yang dilakukan. Nah, perusahaan atau ZIL Indonesia, kita akan membuat pesan-pesan yang bersifat ramah, kemudian bersifat informatif agar pesan tersebut tidak hanya sekedar sebagai promosi, namun sebagai sebuah pengetahuan tambahan bagi pembaca atau penerima pesan. Lebih dari itu, pesan yang kita sampaikan kepada penerima atau dari perusahaan tidak akan menggantung pesan-pesan yang bersifat mengganggu atau bersifat negatif, agar tidak menjadi pesan-pesan yang terblokir di akun penerima pesan atau di email penerimanya. Atau kadang-kadang kita sering melihat email spam, nah itu kita tidak akan lakukan. Pesan-pesan promosi yang akan dikirimkan oleh perusahaan cenderung menggantung tulisan yang lebih banyak dibandingkan pesan yang menggunakan gambar. Nah, hal ini untuk mencegah pemblokiran pesan yang bergambar oleh pemberi layanan email maupun terblokir oleh batasan yang dibuat oleh penerima pesan tersebut atau target pemasaran. Nah, kemudian hal terakhir yang menjadi perhatian kita ZIL Indonesia adalah evaluasi dan penilaian atas rangkaian pemasaran dengan email atau email marketing yang kita laksanakan. Nah, evaluasi ini kita lakukan dengan melihat rasio klik pesan yang dikirim oleh perusahaan. Jadi semakin tinggi rasio yang kita dapatkan mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan pemasaran email marketing yang cenderung berhasil. Nah, sedangkan sebaliknya jika kecil rasio klik yang kita terima, maka mengindikasikan bahwa pemasaran yang kita lakukan itu, email marketing yang kita lakukan tidak berhasil atau kurang berhasil atau gagal. Nah, sedangkan jika terindikasi gagal, maka kita perlu melakukan evaluasi lebih lanjut dan melakukan perbaikan agar kedepannya dapat lebih baik lagi. Nah, selanjutnya perusahaan juga akan memberikan tanggapan-tanggapan serta hasil dari pemasaran tersebut. Kita akan memperhatikan tanggapan atau respon dari konsumen. Apabila terdapat banyak respon positif dari target pemasaran kita, ya cenderung seperti banyaknya pendaftar baru, pengguna program layanan ZIL Indonesia yang baru akibat dari email marketing, maka mengindikasikan email marketing yang kita lakukan itu berhasil. Sedangkan sebaliknya jika banyak tanggapan negatif atau pelanggan-pelanggan yang didapatkan atau jumlah pengguna layanan ZIL Indonesia yang tidak begitu bertambah akibat adanya email marketing yang kita lakukan, maka terindikasi bahwa email marketing ini tidak berhasil dan kita harus melakukan strategi pemasaran yang lainnya ataupun melakukan evaluasi terhadap email marketing yang sudah kita lakukan. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh sosial media marketing. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Angela, NPM 1941036. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu menjelaskan materi mengenai sosial media marketing. Jadi, sosial media marketing atau SMM itu merupakan salah satu teknik pemasaran yang efisien dan membawa keuntungan bagi perusahaan. Jadi, ZIL Indonesia akan menerapkan sosial media marketing di pasar internasionalnya, khususnya di negara Malaysia. ZIL Indonesia akan menerapkan sosial media marketing atau SMM dengan menggunakan beberapa aplikasi media sosial yang sering digunakan oleh pangsa pasar ZIL Indonesia seperti Instagram, Twitter, dan TikTok, karena ZIL Indonesia itu
cenderung memiliki pangsa pasar dari kalangan remaja sampai dewasa, mahasiswa, serta pekerja dan kaum milenial. Pemasaran pada JIL Indonesia dilakukan dengan memposting terhadap suatu konten pemasaran secara berkala, dan postingan tersebut tidak hanya condong pada pemasaran, melainkan akan dilakukan kepada pemberian konten, ilmu dan pengetahuan kepada penerima konten. Hal tersebut dilakukan agar penerima konten tidak bosan terhadap pemasaran dan mendapatkan pengetahuan mengenai layanan yang diberikan oleh JIL Indonesia melalui programnya. Selain dengan memposting suatu konten pemasaran secara berkala, JIL Indonesia itu juga akan memberikan konten yang kreatif berupa foto yang akan disebarkan melalui media sosial, Instagram dan Twitter, dan konten video yang akan disebarkan melalui media sosial Instagram dan TikTok. Dan JIL Indonesia ini juga akan mengupayakan agar memiliki sifat interaktif dan ramah terhadap followers di media sosial agar dapat menjadi bahasan dalam masyarakat target pasar. Terus, dalam realisasinya, JIL Indonesia itu akan melakukan evaluasi dan pengembangan serta perbaikan terhadap proses pemasaran yang telah dilakukan, yaitu dengan cara memonitor pengunjung serta penikmat konten dengan alat yang telah disediakan oleh masing-masing media sosial. Jadi apabila konten yang disebarkan dapat mendukung pemasaran dan menghasilkan peningkatan penggunaan layanan JIL Indonesia, maka dapat kita simpulkan bahwa konten tersebut baik dan akan terus dikembangkan. Selain itu, JIL Indonesia itu melalui tim riset dan tim pemasaran akan memperhatikan pengembangan global khususnya media sosial dan akan menyesuaikan metode pemasaran media sosial dengan perkembangan zaman. Hal tersebut dilakukan untuk menghadapi pangsa pasar dan menyesuaikan diri dengan kondisi pasar agar tercipta sistem pemasaran berkelanjutan dan mendukung perkembangan serta kelanjutan perusahaan di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat dimengerti oleh teman-teman semua, dan saya meminta maaf jika ada kesalahan kata dalam presentasi kami. Terima kasih.